yang harus diikuti dengan suri teladan. Ilmu ini bukan ilmu cabang yang hanya berucap tapi tidak bertanggung jawab. Tapi ilmu ini mendidik kita, bukan hanya mengajar, tapi membina. Kalau kita kupas tidak akan cukup, insya Allah kupaslah dengan cara yang lebih baik. Apa kupasnya? Kembali kepada amalan. Pakai berapa kali anak pukul semua ini jangan. Kenapa? Karena ini yang terbaik yang dirasakan dan tidak mau kita makan sendiri. Harus ditetapkan ilmu. Karena ilmu itu amanah. Kapanpun bisa diambil, silakan. Jangankan ilmu, tubuh pun amanah. Kapanpun kami silakan. Tapi dengan benar, jangan diambil ya Allah rasa cinta kepada orang tua dan guru. Nah, Bapak itu Dewan Guru tidak terbesit sama sekali, bahkan tidak ada juga berhati. Tapi ada koridor di sini. Kenapa? Ada amanah. Bapak dan Ibu memberikan contoh suri teladan bagaimana memuliakan guru. Harus syukur karena dalam perjalanan ini semua kepada guru, bagaimana sosok orang tua memberikan ilmu, memuliakan guru. Bahkan sebelum guru hadir, kita sudah hadir sebelumnya. Pindah segala macam itu luar biasa. Contoh-contoh itu sebenarnya sudah ada dulu. Ketika ada yang kecil sampai besar dididik dengan kedisiplinan, dididik dengan agama. Yang dulu waktu kecil kurang begitu. Tapi ketika tegasnya orang tua, akhirnya terasa ketika seperti saat ini. Dan ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Saat Bapak dan Ibu bagaimana memuliakan orang tuanya, kita sudah tahu, tapi kita nggak tahu itu. Makanya bersyukur di wadah ini. Tahu bakti saja para orang tua gimana? Apalagi kalau orang tua sudah pamit, ibu kita sudah pamit, disitulah hadir berasa ya kita minta kepada beliau bilang kalau memberikan kesehatan kepada ibu hamba bakti. Alhamdulillah izin Allah dari melakukan ikhtiar senam pernapasan, ibu diberikan mukjizat kesehatan. Dan disitulah bakti. Tapi kalau nggak langsung juga ya, nggak ada masuk mata juga nggak mau ibunya nggak nenek mulu. Tapi dengan kasih sayangnya sosok ibu itu dikumpulkan yang mana muda. Alhamdulillah sih nggak bakti tiga itu biasa. Begitu ilmu muliakan gurunya ini luar biasa. Dan dipertemukan oleh sosok guru yang memiliki ilmu menyayangi murid. Ini berkah luar biasa. Bahkan pada satu kesempatan beliau, kita dulu sering kumpul sebulan sekali di kantor lama. Beliau itu memberikan ilmu bagaimana keberkahan kita untuk memberikan sesuatu yang disukai orang tua. Jadi katanya kalau orang tua yang senang martabak asin dan kita senang martabak manis, jangan kita berikan martabak manis. Akhirnya kalau orang tua kita nggak suka, kita yang makan. Tapi berikan apa yang disukai oleh orang tua. Dan yang luar biasanya beliau ambil dompet, beliau berikan semuanya murid-murid yang satu keluarga perjaringan saat itu. Untuk pulang dari sini beli apa yang disukai oleh orang tua.
Suatu ketika beliau tiba-tiba memberikan ilmu. Wah, jadi hati-hati, jangan bercanda sama orang tua. Ayat keluar, semua keluar habis. Sampai di mobil ibu bilang, begitu tegasnya bapak ibu memberikan, ibu bilang, kenapa kamu ada bapak? Saya nggak tahu, itulah ilmu yang diberi. Dan akhirnya perjalanannya subhanallah bapak dan ibu. Pedoman pelatih ini perjalanannya ini adalah Al-Quran dan hadis. Akhirnya beliau mengingatkan ini, jadi innal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan berbuat baik, Allah akan suka. Allah akan tolong. Dan jadikan ini sarana kita untuk dekat kepada Allah. Ya Allah, dibuka surat Al-Baqarah. Dia dalam kita ya surat Al-Baqarah. Masih apa ya? Apa itu surat Al-Baqarah? Innal ladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi sarana ini ternyata diberikan ketika belajar bagaimana berbakti kepada orang tua dan guru. Ternyata ini wadah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada sarana. Ketika ketemu sarana itu perjuangkan agar kita jadi orang yang beruntung. Alhamdulillah di sini orang yang beruntung semua. Kenapa? Karena saat estafet ilmu itu, saat ketenangan guru memberikan mandat kepada Pak Bapak Belajar Indonesia, itu satu angkanya satu. Kenapa? Di pedoman pelatih yang terbanyak Pak, yang diberikan panitia. Apa jawab beliau? Belajar Islam Bapak bersama kayak Bapak, tidak punya apa-apa. Bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka setia juga. Kenapa? Karena Allah rindu. Karena Allah rindu kepada banyak bapak majelis. Makanya mengamalkan ilmu ini, yang pertama ingat ilmu ini kita dibuka bukan diisi. Yang pertama, bawalah ilmu ini dengan berpikir positif. Berpikir positif. Melihat orang berpikir positif kepada siapapun. Jangan pernah tidak berpikir positif, karena energi ini dengan positif ini apa? Allah akan melakukan apa yang disangkakan oleh hamba-Nya. Dasar ilmu positif diberikan lahirnya Sumatera Barat. Lahirnya Sumatera Barat, disitulah ada ilmu lagi dari Bapak Ibu. Ilmu apa? Memuliakan guru. Berangkat kita lebih dulu. Kalau perjuangannya jangan sebutkan ya. Kalau sebutkan tak pernah kita ya. Jangan berjawab Bapak. Yang senang-senang aja kalau kita ingin bersenyum ya. Setuju? Sampai di sana Bapak Ibu. Dengan berpikir positif ini, ternyata halusinasi dan lalu lintas itu dapat lagi derajatnya apa? Dipertemukan oleh sosok yang namanya tokoh agama, ulama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, Buya Dasril. Saat itu beliau bilang, puluhan tahun saya dakwah, sampai di masa saya berpikir, diamalkan apa tidak ya? Kenapa Buya? Iya, setelah saya berbicara, besok saya akan pulang. Gak lihat pengamalan ilmunya. Tapi di Mahatma, aku yakin Mahatma ilmu Al-Quran dan hadis yang diamalkan. Kenapa Buya? Lihatlah, kita buka ilmu syahadat, salawat, berzikir, besok buka lagi syahadat, salawat, berzikir, besok buka lagi di mana-mana. Terlihat. Dan kita itu bukan hanya perdagangan, dari presentasi perdagangan
waktu seminggu 2 kali untuk terus menjaga silaturahmi ini. Makanya saya minta izin membawa bendera Muhammad ini ke pedalaman untuk memberantas kemusyrikan. Allah harus begitu. Kenapa itu? Karena saat itu walaupun beliau bilang aku dulunya, tapi apa yang kita berada, ya Allah, katakanlah hamba ini dan mudahkanlah hamba memahaminya. Apa yang kita amalkan, kata Allah, bila mencari itu akan ada tambah ilmu baru. Sebaiknya kita mengamalkan dengan senyum ramah, dengan terima kasih, dengan merendah. Ternyata ilmu itu hadir ketika saat kita mengamalkan ilmu ini. Dengan beliau kita masuk pada Bapak Ibu yang tadinya kedukun, kita ajak masuk apa? Langsung mereka berzikir minta kepada Allah. Sudah jadi anggota, lalu kembali menjadi pelatih, baru anggota saja Bapak Ibu. Jurus masih berantakan, nafas masih bocor, zikir sering lupa, tapi tidak dapat minta Allah turunkan mukjizat kesehatan kepada hamba-Nya. Jadi pelatih, baru pendadaran jadi pelatih. Kalau kita punya ilmu merendah, kita akan disadari oleh Allah bahwa tidak ada kemampuan yang kita miliki tanpa pertolongan Allah. Jadi Maha milik Bapak Pembina, tapi ilmunya amanah Allah. Maha ini wadah, maju sehat bersama. Maju sehat bersama itu kulit luar Bapak Ibu, belum dalamnya. Karena proses itu, mohon maaf Bapak Ibu, amalkan ilmunya, Allah akan berikan apa yang kita butuhkan. Di sini hanya mengingat penyampaian. Kemana nih tujuannya ilmu ini membawa kita? Itu tadi. Jadi kalau ada yang begini, para pelatih jadikan bahwa ini sarana kita mengamalkan ilmu. Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ajaklah manusia ini banyak. Ajaklah manusia sebanyak-banyaknya untuk mengenal Allah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu kebenaran. Yang benar-benar, yang salah-salah, yang hak-hak, yang batil-batil. Harus tegas. Tapi jangan kasar ya. Harus tegas. Bukan karena keinginan kita. Makanya jempolnya jangan ke sini, jempol itu ke sana. Telunjuk ini jangan ke sini, telunjuk itu ke sana. Tidak pernah. Diberikan ilmu kepada Ibu oleh almarhum. Sampai di Padang ini Bapak Ibu, kita diberikan oleh Allah, hamba Allah yang diberikan rahmat dan kemuliaan. Dulu kita nggak ngerti, tapi dalam perjalanannya ternyata kita ngerti. Setelah kita diajarkan dan bersahabat dengan Al-Quran, disuruh ada surat Al-Kahfi. Oh ternyata ada beliau di situ pemeran utamanya. Dan guru kita dan Bu Haji disayang oleh kakek guru dan ekor beliau. Dituntun, wajib ini dituntun. Sering mereka selalu pakai miskin itu berikan. Mudah-mudahan itu kakek guru itu yang menjadi miskin. Dan itu diberikan sampai akhirnya ada yang bermasalah, jadikan Muhammad ini sebagai jembatan kehidupan, ada keridhaan Allah. Jadikan Muhammad ini wadah sebagai jembatan agar kehidupan kita menuju pada jadikan. Jangan pernah kita merasa mampu, kita syukuri Allah. Sampai detik ini, saat ini kita hadir di sini. Kalau bukan Allah yang menggetarkan hati kita, tidak terjadi silaturahmi. Dan ingat, yang hadir di sini bagi adalah anak Allah. Yang tidak hadir di sini bagi adalah saudara. Jaga.
Saat ini nggak seberapa yang ketika almarhum Anda. Almarhum Anda ada ilmu setia diberikan oleh almarhum. Allah berikan ilmu hianat. Oh, maka begini aja, buka perguruan baru, jurus sama, pedoman sama, hanya namanya diganti. Tapi hati ketika bawa apa kata beliau? Gak usah sama saya biarin aja. Bila ada keberkahannya, kita tak kenal. Bila ada mudaratnya, biar mereka yang merasakan. Jadi harus pesan jaga hatinya, Bapak Ibu ya. Apalagi nanti sama nggak sama Mahatma di sana? Sama. Silakan Allah mungkin kemana itu hambanya, mau ke kita atau ke saudara kita. Lalu jaga. Dibacakan lagi tadi, diberikan contoh sama ibu, jangan bercerai-berai, berpegang teguh. Bapak dan Ibu, alhamdulillah, Bu Haja guys, satu-satunya asisten guru besar wanita yang diberikan lisensi untuk membuka energi. Caranya bagaimana? Buka, silakan buka. Harus siap 500 orang. Baru daftar masuk. Diberikan oleh Bapak. Mau pemantapannya, mau ujiannya ditulis, semuanya ada, semuanya. Langsung sama Bapak saja, godaan luar biasa, luar biasa. Langsung Bapak itu. Mahatma ini milik Allah. Di bawah tidak jujur. Nah, contohnya Cirebon. Itu juga bahwa Mahatma ini milik Allah. Kalau ada yang bermasalah, Pak Haji Bambang, Pak Haji Rais berangkat. Ada yang bersetekan, berseteru, jadi aduh Bapak nggak enak Bapak. Jadi ilmu ini sangat baik. Bila ada saudara kita yang tidak sinkron, hatinya tidak bagus, hablum dan asal besar, tanggung jawab kita itu. Apa sih ilmunya? Sikap. Sikap. Setelah diberikan ilmu itu suatu ketika Pak Jati, Bapak yang kurang apa tadi, anggota kantor dari Padang. Besok minggu ada acara kan? Nggak ada Bapak. Tolong ganti jadwal isi. Aduh Bapak, yang enak sama aslinya. Jadi sama. Bapak juga nggak punya apa-apa. Tapi Bapak mendoakan orang tua Mas Yedi, mendoakan itulah modalnya ilmu ini. Kita berangkat diberikan tugas untuk bisa diberikan tugas amanah ya, tapi tidak akan meminta. Kenapa? Karena kalau kita tahu dalam ilmu ini, kita nggak punya apa-apa. Nggak ada yang bisa kita banggakan karena semuanya pertolongan Allah. Kalau kita masih latihannya ketemu lampu, maksudnya Bapak Ibu ini mengajak anak itu sampai ke pelosok-pelosok. Bukannya jembatan rusak atau segala macam kita lalui, tapi ada bacaannya. Hati-hati Anda memasuki wilayah binatang buas. Tanpa COVID, perjuangan yang luar biasa Bapak Ibu untuk disuntik. Tapi aku ingat pada orang, aku silakan suntik juga. Pada itu benda yang paling membuat darah hilang. Tapi kalau tidak melolos dalam kita tetap jalan-jalan. Apa kata Bapak? Jangan takut sama Allah, takut sama penciptanya. Suatu ketika ujian ribuan orang di Wilayah di sekian banyak aslinya Bapak dan Pak Jati ke depan. Kalau ada pakai masker suruh pulang. Dalam hati Bapak kan banyak yang begitu, banyak sendiri. Pak Jati kalau guru minta tolong jangan jawab iya. Kita ngomong iya aja, kalau udah ngomong maksudnya tidak ngomong iya. Kalau gue bicara terima kasih. Jadi sampai di saat itu Anda tahu sampai ketika Bapak berpulang, ternyata Bapak mengestafetkan ilmu itu bukan karena kemampuan diri,
kita kan nggak usah kita apa-apa, kita berbuat baik aja. Nanti ada program dari Bapak Ibu, ada program, ada. Karena juga nggak tahu antara kayak sampai kapan mau gabung ini. Tapi hari ini seperti Bapak, sosoknya, suri teladannya, makannya sampai ilmunya masih dia makan. Itu. Dan satu lagi kita ini ya, Bapak Ibu, Bapak itu punya tugas, punya amanah mengajak sebanyak-banyak umat manusia masuk surga. Tapi beliau nggak mau masuk surga. Masih berada di surga, Bapak nengokin. Bapak di mana? Bapak bertengah-tengah. Surga masih banyak kenyamanan katanya. Ada bidadari, makanan enak, tempat ibadah. Bapak mau tempat yang benar-benar tenang. Di mana Bapak? Asal Allah. Walaupun Bapak menjadi jasadnya baginda Rasulullah. Amin. Berikan kesukaan. Program malam di Serang berikan buat ayah dan malam ini. Yuk, abang, maka terutama Bapak Ibu hanya ingin membantu membuka jalan-jalan kemuliaan. Kita hanya minta kepada Allah, curahkan ya Allah kemuliaan, ridho dan rahmat-Mu buat kami semua. Amin. Apalagi datang rahmat mulia. Rahmat mulia. Dan itu nama dari Ibu. Tentunya udah umur yang masih remaja. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada ilmu terima kasih di pendadaran. Dan terima kasih itu satu lagi. Apa mengajukan Ibu itu? Dan kita pun amalkan ini. Terima kasih. Jangan soal Bapak. Apa kata Bapak? Buang-buang. Kenapa? Kita ini ngajak siapa sponsornya? Kita ini siapa yang melatih gurunya? Ibu ini ada dari Bapak dan Ibu. Beliau ini senang banget naikin orang, berpemain layangan. Karena disitu kalau kita ingin sukses, sukseskan orang lain. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau kita ingin maju, majukan orang lain. Itu ilmu Bapak Ibu. Bahkan kalau kita berbuat kebaikan, ikhlaskan. Kalau dibalas kebaikan biasa. Tapi kalau kita berbuat baik, kalau kita dizolimi, dicurangi, alhamdulillah. Syukur-syukuran. Aduh, dibuktikan sampai sekarang hanya memberi. Tahan kembali. Contoh dan kita. Belum tentu bisa mengikuti yang buat tahun bersama beliau ini. Tapi kan keberkahan dan doa beliau lah ada di sini. Kalau pribadi yang Bapak Ibu, bila ada kebaikan di mana, mungkin hanya sejempol ini saja. Masih merasa semuanya masih berdosa. Apapun yang berikan kepada Bapak Ibu, terutama kepada Ibu, Ibu yakin hanya bisa membalas satu gelap nafas Ibu. Jadi bersyukur ada di wadahnya. Saya ingin begini Bu, enggak kata Ibu begini, ya. Begini enggak tapi, ya. Perjuangannya enggak mudah Bapak Ibu. Ternyata mengendalikan hawa nafsu. Nah itu ikuti program-programnya. Tidak ada satupun niat kita kecuali ingin bermanfaat kepada sesama. Jangan dibalik memanfaatkan sesama. Jangan jual nama guru. Karena guru kita ini sudah nyaman, tenang, dan bahagia. Apapun yang diberikan sama ilmu ini, bumi, guru kita tersenyum. Tapi hari ini mengajak semuanya membuat guru kita tersenyum bahagia. Mudah-mudahan Bapak Ibu, yuk saling berpegangan tangan, ya, saling asah, saling asuh, saling asih, agar kita nanti menjadi saling wangi, siri asa,
silih asuh, silih wangi. Ujungnya wangi semua kita. Setuju? Jadi kalian maaf kalau mau lebih banyak lagi satu ikuti saja. Ya. Jangan ditambah-tambah apalagi dikurangi. Ini ibarat ada lomba nasi goreng. Ini yang repot, ini yang ikut lomba merangkuknya segala macamnya itu. Yang nikmati siapa? Yang menikmatinya ya juri, bukan pesertanya. Ilmu ini sudah dirangkum sedemikian rupa, tinggal kita nikmati. Jangan ditambah-tambahi, apalagi dikurangi. Insya Allah kita akan dijemput oleh beliau di sana. Amin ya rabbal